Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamduni Boyong di channel YouTube Hamduni Boyong dalam belajar program bonsai anting putri. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengkoreksi akar dari bahan stekan yang udah kita tanam selama 4 bulan. Nah, di sini juga kemarin udah kita lakukan pengawatan pada pilihan batang-batang tunas yang sudah kita kasih gerak pada pecah cabang. Tetapi di sini sebelumnya ada sedikit saya revisi, yang sebelumnya kita pakai mata tunas yang sejajar, ini menjadi saya rubah memanfaatkan bata tunas yang ada di bawahnya. Oke, ini kita coba mulai melakukan aktivitas, dan di sini kebetulan batang-batang tunas yang udah kita rawat udah mulai memakan kawat. Nah, ini sebaiknya kita kembali lilit ulang agar tidak melukai lebih dalam batang tunas yang kita rawat. Pengawatan udah kita buka, kita lilitkan kembali untuk mempertahankan gerak yang udah kita berikan sebelumnya. Oke, ini udah selesai. Ini kita lakukan pembukaan kawatnya. Nah, saat proses penyembuhan luka sebelumnya ini terjadi pembesaran dan akan membuat statis pada gerakan awal yang kita berikan nantinya. Oke. Pembukaan kawat selesai dilakukan, tinggal satu batang tunas yang belum. Nah, di sini untuk gerak awal kemarin karena batang tunas sudah terlanjur besar, kawatnya kita double. Nah, mungkin untuk mempertahankan geraknya kita cukup menggunakan satu kawat aja. Kawat kita buka. Nah, ini kita lilitkan di antara luka yang udah terjadi pada pengawatan tahap pertama untuk memberikan gerak. Nah, pengawatan tahap kedua berfungsi sebagai mempertahankan gerak yang udah kita berikan. Oke, perubahan di atas udah kita lakukan pengerjaannya. Kita lanjut ke pembukaan media. Pada ring pertama kita lakukan ring atas sebagai space untuk kita koreksi akar. Kita lakukan pembukaan medianya agar kita dapat memilih mengkoreksi akar dengan leluasa. Oke, mungkin bagian bawah sudah mungkin bagian atas sudah kita buka, dan di sini ada penampung media, kita taruh agar media tidak bertebaran. Di sini udah kelihatan pergerakan akar menuju ke cincin bagian bawah secara vertikal ke bawah. Kita coba membersihkan media bagian atas agar akar yang akan kita koreksi kelihatan dengan jelas. Oke, kita lakukan penyiraman agar akar kelihatan lebih jelas.
Oke, di sini udah kita lakukan pembersihan dari media yang ada di lapisan atas. Di sini udah dapat kita lihat akar yang kita susun sebelumnya udah bergerak secara vertikal ke bawah. Tapi setelah perkembangan 3-4 bulan ke belakang, ada akar-akar yang tumbuh tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang akan kita lakukan pengkoreksian. Kita buang akar-akar yang tumbuh liar tidak sesuai dengan keinginan kita. Akar yang bergerak juga melintang menghalangi pertumbuhan akar-akar yang kita rawat sebelumnya. Nah, di sini udah kelihatan akar yang kita pilih sebelumnya udah mulai berkembang dengan baik. Kita bersihkan dari akar-akar yang mengganggu. Nah, ketika di sini kita ada memilih cabang utama, di bawahnya akan berbanding terbalik, pasti ada akar utama yang besar yang akan menopang berat dari gravitasi yang akan memberatkan cabang utama ini untuk tumbang. Nah, di sini ini pilihan akar utama kita yang pasti sejajar dan searah dengan batang cabang utama, dan ini juga ukurannya akan dominan seperti cabang utama. Ini ada akar yang tumbuh belakangan tapi mengganggu pertumbuhan cukup baik, tapi tidak kita butuhkan, kita buang. Ini akar dapat kita pakai mendampingi akar utama nantinya. Yang atasnya yang mengganggu kita buang. Nah, di sini ada 2 akar yang berhimpitan. Ketika tidak kita rawat, ini cukup mengganggu pandangan nantinya. Nah, ini kita susun, kita tata ulang agar tidak saling berhimpitan dan mengganggu pergerakan akar yang lainnya. Akar ini bergerak jauh melintang ke sini. Nah, kita susun kembali agar dapat dia bergerak secara vertikal mengarah ke media tanam yang ada di bawahnya. Terus di sini juga ada akar yang terlalu pertumbuhan cukup baik dua-duanya, tetapi terlalu dekat. Sebaiknya kita buang satu untuk memberikan space, ruang pada pangkal akar nanti agar berkembang dengan baik saat pembesaran akar yang kita pilih. Ini satu kita buang. Oke, kita teruskan pemilihan akar yang tidak dipakai, kita buang agar tidak mengganggu akar-akar yang sudah kita pilih. Nah, di sini juga terjadi tumpang tindih di satu titik. Ada 2 akar keluar di satu titik dan cukup subur dan cukup mengganggu. Ini kita buang. Akar yang keluar dari pori seperti ini sebaiknya kita tidak pakai. Nah, di sini kita memakai akar yang keluar dari bawah kulit dengan harapan dapat membantu membentuk
tirus nantinya, sudut kemiringan yang semakin ke atas semakin kecil, tarikan akar ke samping dapat membantu pembengkakan di sini sehingga semakin ke atas semakin kecil agar bonsai kita dapat kelihatan lebih indah, lebih alami. Nah, hindari besaran akar yang sama agar besaran dan jarak yang sama agar bonsai kita tidak kelihatan seperti bonsai yang disusun. Kesan alami harus tetap muncul. Nah, ini ada akar yang berdekatan, atas bawah kita pakai satu, yang bawah kita buang. Sudah menembus ke media bagian bawah, rambut akar kembali kita bersihkan, dan ini terjadi jarak yang dekat. Nah, ini ada pilihan kita mau pakai yang mana. Nah, di sini memotong adalah hal yang sangat mudah, hitungannya detik, thread udah terpotong. Tapi ini ada pilihan yang sebaiknya kita pertimbangkan dengan baik yang mana yang akan kita pakai nantinya. Kita lanjut dulu untuk mengelilingi agar kelihatan nanti yang mana yang akan kita pakai. Oke. Nah, di sini kembali seperti di sini tadi, kasusnya ada cabang utama. Nah, di sini tetap ada akar utama nanti yang akan kita rawat lebih dominan dari akar yang lain, yang akan mensupport dan mendukung perkembangan dan gravitasi cabang utama yang ini nantinya. Oke, pemilihan dan koreksi akar tahap pertama pada bahan stekan atau cangkokan sudah selesai kita lakukan. Kita lakukan pemilihan buat bahan akar-akar yang akan kita pelihara. Dan di sini ada beberapa akar dominan nantinya yang berperan besar menahan pohon ini tetap tegak nantinya. Ada gravitasi pada kemiringan darahan ini. Ketika dia ada cabang utama, dia pasti ada akar utama yang besar untuk menunjang, menahan dari terpan angin dan gravitasi nantinya. Nah, ini udah kita lakukan seleksi akar tahap pertama. Akar kembali kita susun secara vertikal untuk dapat bergerak ke media di ring bagian bawah agar pertumbuhan dan perkembangan baik, dan di atas juga tumbuh dengan baik. Nah, seiring perkembangan akar bagian bawah dan batang tengah atas, ini juga melakukan penutupan pada luka-luka, dan akar berkembang ini juga akan ikut dalam pembengkakan pada dasar batang kita yang memegang akar. Ini akan terjadi sudut kemiringan virus yang akan menambah keindahan bahan bonsai kita nantinya. Nah, di sini nanti akan seiring waktu ini berkembang, ini akan ngepen, terjadi pengecilan, bahan bonsai kita akan kelihatan lebih indah dan terjadi kesan pengecilan dan tua. Dan ini seleksi akar udah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita lakukan penutupan kembali dan pengisian media kembali pada ring bagian atas, space untuk kita melakukan koreksi akar. Oke,
Oke, demikian tadi proses koreksi akar, pengecekan dan pemilihan akar dan disusun ulang kembali. Demikian video dari saya kali ini. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.